Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat berjumpa bersama kami di Menara Doa Segala Bangsa. Saya Pendeta Yeskiel Hebron bersama rekan-rekan hamba Tuhan dan pendoa syafaat yang bergerak dalam kegerakan apostolik profetik, menyambut Bapak Ibu Saudara di Menara Doa Segala Bangsa pada pagi ini. Kita akan mempersiapkan hati kita dan kita akan fokus untuk dengar firman Tuhan, dan hambanya Pak Pendeta Emmanuel Sutrisno akan sharing firman buat kita pada pagi ini. Waktu kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, shalom. Membaca satu ayat dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama karena firman Tuhan ini buat kita semua. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan. Ayat ini mengandung pesan yang sangat dalam sekali dari Bapak rohani yaitu Paulus kepada anak rohaninya yaitu Timotius, tapi juga buat kita semua. Awasilah dirimu sendiri yang pertama, dan awasilah ajaranmu. Dua hal ini saya akan simpulkan menjadi sebuah tema, yaitu keteladanan dan pengajaran ya. Keteladanan dan pengajaran. Hari-hari ini adalah hari yang sulit untuk mencari figur yang bisa diteladani ya. Hari-hari ini terlalu banyak orang yang pandai berbicara. Hari-hari ini terlalu banyak orang yang pandai untuk mengajar, tetapi tidak memberikan teladan hidup yang baik. Tidak jarang kita mendengar sebuah berita atau melihat tayangan-tayangan di televisi atau medsos, bagaimana seorang tokoh agama bisa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya amoral, tidak baik, tidak patut untuk diteladani. Paulus dengan tegas berkata kepada anak rohaninya, yaitu Paulus, awasilah dirimu. Ini yang pertama. Ada dua sisi yang selalu diajarkan oleh firman Tuhan, yaitu perilaku dan pengajaran. Ya, ini harus berjalan seimbang. Kalau hanya berperilaku, tidak ada basic pengajaran yang benar, tentu perilakunya bisa saja menyeleweng, bisa saja sesat dan tidak sadar bahwa itu sudah menjadi sebuah kesesatan. Tapi kalau hanya sebuah pengajaran dan pengajaran tanpa diimbangi dengan sebuah tindakan atau perilaku, maka itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Makanya Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27 berkata, aku melatih diriku sedemikian rupa. Dalam bahasa aslinya mengatakan, aku memukul diriku
aku melebamkan diriku, aku membuat diriku kebal. Kurang lebih begitu. Supaya apa? Supaya setelah aku memberitakan Injil, aku sendiri tidak ditolaknya. Artinya apa? Antara perilaku dan pengajaran itu harus sinkron. Makanya dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 dikatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi dua sisi yang harus berjalan seirama. Mungkin saudara berkata, oh di dalam Roma dikatakan bahwa iman yang menyelamatkan, perbuatan kita tidak menyelamatkan. Kita harus lihat konteksnya. Di dalam kitab Roma, orang percaya bisa mengakui imannya kepada Kristus pada saat itu. Orang percaya dan berani mengakui di depan umum imannya kepada Kristus, konsekuensinya adalah mati. Ya. Tetapi di dalam Korintus, di dalam Yakobus, ketika orang sudah mulai punya iman, memiliki iman, tapi di masa-masa perjalanan imannya dia tidak menyertai dengan perbuatan yang menunjukkan imannya itu, saudara, maka itu sama artinya tidak ada gunanya, ya, itu artinya mati. Makanya Paulus di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 ini yang pertama-tama dikatakan adalah awasilah dirimu sendiri. Hari-hari ini di masa pandemi ini, saudara, sepertinya terlalu banyak doktrin-doktrin atau pengajaran-pengajaran yang menyimpang, ya. Saya tidak membahas satu persatu, tapi sudah terlalu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya, mulai menyimpang. Orang begitu mudah, orang begitu senangnya menjadikan dirinya seorang yang tenar melalui media sosial, ya, tanpa ada yang bisa mengontrol bagaimana perilaku hidupnya. Nah, dalam masa pandemi ini terlalu banyak orang-orang yang mungkin antara yang diucapkan dengan yang dilakukan mungkin tidak sama. Nah, Paulus berkata kepada Timotius, awasilah dirimu. Artinya, jadikanlah dirimu sebagai teladan. Ya, jadikanlah dirimu sebagai teladan. Di ayat atasnya, ya, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, di sana dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam sikap, dalam perbuatan. Ya, jadilah teladan. Keteladanan hari-hari ini sangat minim sekali. Ya, pejabat-pejabat terlalu pandai untuk memutarbalikkan atau mengemas kata-kata yang sepertinya indah, tetapi tidak memberikan teladan hidup yang layak untuk diteladani. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi dalam firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat yang ke-27, betapa pentingnya kita memberikan sebuah teladan, mensinkronkan antara pengajaran dan perbuatan, antara yang diajarkan dan yang dilakukan. Kalau orang Jawa atau orang Indonesia pada umumnya tahu apa itu kepanjangan dari kata guru, ya. Guru itu digugu lan ditiru kalau orang Jawa, ya. Digugu lan ditiru. Digugu itu diturutin perkataannya, ya. Ditiru itu diteladani, ya. Digugu lan ditiru, diteladani hidupnya dan diterima ajarannya, ya. Sekali lagi, diteladani hidupnya dan diterima ajarannya. Itu penting sekali, saudara. Makanya Paulus sekali lagi berkata, awasilah dirimu.
dan awasilah ajaran. Kenapa Paulus berkata kepada Timotius, awasilah dirimu, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pelayan Tuhan, ya, atau orang Kristen itu secara tidak langsung menjadi pribadi yang diperhatikan oleh banyak orang. Karena firman Tuhan juga berkata bahwa kita ini terang di mana ada itu akan menjadi pusat perhatian, ya. Jadi kita ini bahasa kerennya adalah public figure, ya, bahasa kerennya saudara, ya. Pelayan Tuhan, orang-orang percaya itu sebenarnya public figure, ya. Di mana kita berada, perilaku kita harus kita jaga. Di jalan, di mall, di rumah makan, waktu di restoran, apa bedanya orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Apa bedanya orang Kristen dengan orang yang bukan Kristen? Tentu dari cara makan, cara sebelum makan. Selapar-laparnya orang Kristen, walaupun dia lapar, sebelum makan harusnya berdoa dulu. Saudara, ya. Harus berdoa dulu. Yang pertama, entah itu makanan besar, makanan kecil, harus berdoa dulu, ya. Jangan kalau makan kerupuk nggak berdoa, siapa tahu di kerupuk itu ada kandungan yang tidak baik. Makan kacang tidak berdoa, tapi begitu makan bakso baru berdoa. Nah, itu kurang. Pokoknya kalau sudah masuk warung, ya berdoa saja, sudah, ya. Walaupun makanannya belum datang, doakan saja, sudah. Jangan sudah makanan besar datang baru berdoa, ya. Bedanya di situ. Orang Kristen dengan orang yang tidak Kristen harus ada beda. Jangan makan tidak berdoa. Di tempat yang umum, saudara, ya, cara kita berperilaku itu menentukan. Orang bisa melihat siapa kita. Saya orang Jawa, dan orang Jawa itu kan terdiri dari beberapa, ya, ada beberapa bahasanya kasta begitu, saudara, ya. Ada orang yang ya umum, kebanyakan orang umum, ada orang keraton, ya, ada. Kalau orang keraton, kebetulan saya di Solo, bahasanya juga bahasa yang pakai bahasa yang agak halus, saudara, ya. Beda. Walaupun saya orang Jawa Timur, ya, orang Jawa Timur bahasanya agak sedikit prokem sedikit, saudara, ya, agak sedikit, ya, kacau-kacau sedikit lah, saudara. Tapi kalau sudah di Solo itu nggak bisa, harus pakai bahasa yang halus, inji, gitu, saudara, ya. Kalau Jawa Timur cuma oh gitu tak, nah, cuma gitu saja. Oh gitu tak, ya sudah popo nih. Kalau di Solo nggak bisa, gitu, saudara, ya. Oh inji, atur suwun, ya, gitu, saudara, ya. Nggak ada maki-makian yang menjadi bahasa yang umum, gitu, saudara, ya, seperti bahasa-bahasa yang diucapkan orang Jawa Timur. Nggak ada, saudara, ya. Di Solo nggak ada, saudara, ya. Halus, saudara. Cara berjalannya, cara makannya. Makan orang Solo dengan makan orang Jakarta beda, saudara. Udah makan orang Jakarta buru-buru lagi, saudara, ya. Nah, itu sudah perfect, itu, saudara, ya. Udah di Jakarta buru-buru. Nah, kalau di Solo makannya harus pelan-pelan. Nah, harus pelan-pelan, saudara. Dikunyahnya dihitung, saudara, 32 kali. Nah, saudara, kurang lebih begitu, saudara, ya. Kalau di Jakarta kayaknya enggak begitu, saudara, ya. Atau di tempat-tempat lain. Beda, saudara, ya. Perilaku kita harus beda, ya. Cara ngomong, cara bicara, bahkan cara batuknya pun harus beda, saudara, ya. Kalau orang keraton batuk itu beda, saudara. Bunyinya beda dengan orang-orang pasaran, orang jalanan. Kalau batuk bunyinya beda, saudara, ya. Kalau orang keraton batuk ditutup mulutnya, nah, cukup itu, saudara, ya. Tapi kalau orang jalanan batuk,
50 meter ke depan orang dengar bahwa dia sedang batuk, kurang lebih begitu. Ya. Perilaku, saudara, perilaku, keteladanan. Makanya Paulus dengan tegas berkata kepada anak rohaninya, kepada Paulus, kepada Timotius, awasilah dirimu, karena engkau adalah public figure, karena engkau adalah orang di mana banyak mata tertuju kepadamu. Sadar atau tidak sadar, saudara, bahwa kita sebagai orang percaya itu menjadi sorotan, menjadi public figure, menjadi orang yang seharusnya bisa diteladani. Ya, bukan hanya bisa mengajar, tapi bisa diteladani. Seandainya orang-orang Kristen di abad mula-mula yang ada di India memberikan keteladanan hidup yang baik. Dan lagi, seandainya orang-orang Kristen di abad awal-awal ya di India memberikan teladan hidup yang baik seperti yang diajarkan oleh firman Tuhan, tentu India akan menjadi negara Kristen yang luar biasa. Ya, menjadi negara Kristen bisa dikatakan yang sangat pesat. Tapi karena orang Kristen tidak menjadi teladan, ya, karena orang-orang percaya tidak menjadi teladan, sehingga malah menjadi batu sandungan. Makanya Paulus sekali lagi dengan tegas berkata, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau perilaku Timotius itu cemar sebagai pelayan, ya, maka orang-orang yang bukan pelayan atau orang-orang dunia akan cenderung berkata, dia yang sudah rohani saja perilakunya begitu. Dia yang sudah pendeta saja perilakunya begitu. Dia orang Kristen saja perilakunya begitu. Dia tiap minggu ke gereja saja perilakunya begitu. Mending saya nggak usah ke gereja. Mending saya nggak usah baca Alkitab. Kalau begini-begini, ya memang begini adanya. Tapi tidak munafik. Nah itu pentingnya sekali, saudara, mengawasi perilaku kita. Ya, Paulus ingin menegaskan bahwa keteladanan lewat perilaku. Ya. Mother Teresa bukan seorang teolog yang hebat, tapi perbuatannya berbicara sampai ke ujung dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada kata-kata bijak yang mengatakan begini, ya, bahwa perbuatan kita berbicara lebih kuat daripada perkataan kita. Ya. Perbuatan kita berbicara lebih kuat daripada perkataan kita. Jadi keteladanan kita itu penting. Jangan bilang kepada anak, jangan merokok. Bapaknya sendiri merokok. Ya. Jadi apa gunanya? Kalau bapaknya tidak merokok, anaknya merokok, bisa bilang, jangan merokok. Bapak tidak merokok, kamu bukan merokok. Nah, itu bahasa yang sederhana. Ya. Contoh yang sangat simpel, contoh yang sangat sederhana, saudara ya. Jadi yang pertama keteladanan. Ya, keteladanan. Karena Timotius adalah public figure. Yang kedua, Paulus ingin menegaskan kepada Timotius bahwa menjadi pelayan Tuhan itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Ya, menjadi pelayan Tuhan itu adalah pekerjaan mulia. Menjadi orang percaya juga menjadi orang yang dimuliakan Tuhan. Tapi menjadi pelayan Tuhan itu adalah pekerjaan yang mulia. Kenapa mulia? Karena tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa jadi pelayan Tuhan. Tidak semua orang.
Tidak semua orang sanggup menjadi pelayan Tuhan. Tidak semua orang sanggup. Dan yang utama, tidak semua orang dipanggil untuk menjadi pelayan. Tidak semua orang bisa loh menjadi pelayan Tuhan. Kenapa? Pelayan Tuhan itu ada kalanya ya, sementara orang lain tidur, dia harus tengah malam berdoa, mendoakan orang-orang yang dia kasihi, mendoakan jemaat, ya, mendoakan pelayan-pelayan yang lain. Hari Minggu sementara kalau jemaat rekreasi hari Minggu boleh saudara ya. Tapi kalau pelayan Tuhan atau pendeta rekreasi hari Minggu, nah gimana menurut saudara? Boleh nggak? Pasti saudara akan bilang, wih pendeta kok hari Minggu jalan-jalan. Nah, saudara ya. Enak banget. Harusnya kan pendeta hari Minggu jalan-jalan kok. Nggak ke gereja kok. Kalau begitu, ayo kita rame-rame hari Minggu, nggak usah ke gereja. Nah, kan begitu kan, silakan. Jadi saudara, nggak semua orang bisa jadi hamba Tuhan. Serius loh saudara. Ya. Semua orang mungkin ya bisa khotbah, tapi untuk menjadi hamba Tuhan itu nggak gampang, nggak mudah saudara. Jujur nggak mudah. Jadi hamba Tuhan tuh kalau nggak panggilan akan mudah gugur, saudara. Akan mudah gugur. Tapi kalau panggilan sesulit apapun, dia akan tetap bertahan. Karena memang menjadi sorotan, saudara. Menjadi sorotan. Badan gemuk disorot, badan kurus disorot, baju bagus disorot, baju jelek dibilang pendeta miskin, baju bagus katanya selebriti, ganti-ganti baju katanya uang persembahan, nah repot saudara ya, aneh-aneh saja. Kalau telinganya nggak tebel saudara, udah emosi duluan saudara. Jadi hamba Tuhan tuh telinganya harus tebel saudara, nggak dengar kata-kata sedikit langsung emosi, langsung dilabrak, nah, nggak bisa ya. Jadi hamba Tuhan begitu nggak bisa. Orang ngomong begitu paling tuakan. Makanya nggak semua orang bisa, nggak semua orang dipanggil jadi hamba Tuhan. Makanya ada panggilan khusus, ada panggilan umum. Menjadi orang percaya itu panggilan umum. Semua orang bisa menjadi orang percaya, tapi tidak semua orang bisa menjadi hamba Tuhan. Nah, tidak semua orang bisa jadi hamba Tuhan. Makanya saling menghormati profesi. Ya, panggilan hamba Tuhan itu panggilan, benar. Bukan profesi, panggilan. Profesi bisa pensiun, ya. Kalau profesi bisa pindah, saudara. Ya. Kalau hamba Tuhan itu sebenarnya panggilan, sampai mati ya jadi hamba Tuhan. Ya. Jangan dari muda sampai separuh baya menjadi hamba Tuhan, mati jadi hamba setan. Jangan begitu, saudara ya. Makanya panggilan hamba Tuhan itu mulia. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, menjadi hamba Tuhan itu adalah panggilan yang mulia. Makanya kau harus perhatikan itu. Perhatikan dirimu, perhatikan ajaranmu. Wah, ini saudara. Supaya apa? Ayat tadi mengatakan supaya yang mendengarkannya diselamatkan. Hari-hari ini saudara, banyak pengajaran-pengajaran yang memang ya harus dikonter, iya saudara ya. Tapi ya kalau buat saya hal-hal yang tidak membangun karakter atau pribadi saya, tidak membangun rohani saya lebih baik saya tidak perhatikan hal yang begitu ya. Untuk seorang guru, untuk seorang pengajar, hal-hal yang begitu memang harus detail saudara ya, harus detail saudara ya, harus tahu. Kenapa kamu mengajarkan ini, dasarnya apa, ya, ayat pendukungnya mana dan sebagainya baru dikonter dengan ayat yang lain. Kenapa? Karena pengajaran dampaknya kepada keselamatan. Keselamatan banyak orang dan keselamatan si pengajar itu sendiri. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, awasilah dirimu engkau sebagai pelayan Tuhan, awasilah dirimu engkau sebagai hamba Tuhan, dan awasilah juga ajaranmu.
Ya, belakangan ini kan lagi rame tentang Tritunggal lah, ya. Tapi rame lagi tadi kemarin ada Yesus Putra, ya, Yesus Bapa dan sebagainya. Kadang kita yang sederhana saja kita nggak lakukan, kita mau cari yang mumet-mumet, saudara, tambah mumet, tambah ruwet, saudara ya. Sederhana saja lakukan saja, itu udah clear, udah selesai, saudara. Ini yang sederhana nggak dilakukan, cari yang mumet-mumet, saudara ya. Tambah mumet, saudara ya, tambah mumet, saudara ya. Yang sederhana saja lakukan, ya. Keseimbangan itu tadi, saudara, keseimbangan itu tadi. Iman tanpa perbuatan. Jadi dua sisi harus berjalan. Perilaku dan pengajaran, ya, keteladanan dan pengajaran itu harus dua-duanya harus diajarkan, ya, harus diimbangi, ya. Paulus berkata kepada Timotius ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saudara ya, hari-hari ini saudara, ada orang sudah tua, sudah uzur, sudah dekat dengan peti mati, tapi perilakunya tidak memberikan keteladanan yang baik. Makanya Paulus berkata kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau. Orang muda pun kalau dia punya integritas, orang muda pun kalau dia punya keteladanan, maka tidak ada seorang pun yang boleh tidak menghargai. Ya. Seringkali saya katakan kita terhina bukan karena kita dihina, tapi kita terhina karena perilaku kita. Kita terhina karena keteladanan kita. Teladan yang tidak baik sehingga orang menghina kita. Ya. Bukan karena kita dihina. Kalau perilaku kita, keteladanan kita tidak baik, mungkin orang dari mulutnya tidak mengatakan kata-kata hina, tapi dari hatinya, dari sikapnya, mungkin orang akan menjauhinya. Dari hatinya orang akan menghinakan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, awasilah dirimu, ya, awasilah dirimu, ya. Apalagi kita orang-orang yang sudah umur, ya, orang yang sudah umur bukan pepatah sih ya. Ada orang yang berkata begini, kenapa sih kalau orang sudah tua cenderung jalannya bongkok? Nah, kenapa kalau orang tua cenderung jalannya membungkuk? Nah, karena apa? Karena biar bisa melihat ke tanah. Yang artinya apa? Ingat, bentar lagi kamu akan kembali ke tanah. Jadi ya ingat umur, ingat tanah, gitu loh saudara ya. Ingat umur, ingat tanah. Ya. Walaupun umur kita nggak tahu, ada yang sudah tua nggak mati-mati, ada yang masih muda sudah mati. Tapi minimal saudara, ingat umur, ingat tanah. Ya, bentar lagi kembali ke tanah. Jangan sudah umur nggak sadar, hobinya masih nyinyir, saudara ya. Hobinya ngomongin orang, hobinya mengeluarkan kata-kata yang nggak bijaksana, itu saudara ya. Jangan, ya. Jadi pekerjaan sebagai pelayan Tuhan adalah pekerjaan yang mulia. Ya. Pekerjaan sebagai hamba Tuhan itu mulia loh, bener loh saudara. Ya, bukan memuliakan diri. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa, nggak semua orang sanggup, nggak semua orang sanggup. Ya kalau yang di tempat-tempat yang enak semua orang sanggup, tapi tidak semua orang bisa sanggup di tempat-tempat yang terpencil, tempat-tempat yang sepi, tempat-tempat yang pedalaman. Tidak semua orang sanggup. Ya memang panggilannya, mungkin panggilannya di kota ya biarkan saja. Saudara ya. Jadi panggilan pekerjaan Tuhan, panggilan pelayan Tuhan itu adalah panggilan yang kali jadi hamba Tuhan sampai mati
tetap jadi hamba Tuhan. Haleluya. Sekali orang percaya sampai mati tetap menjadi orang percaya. Sekali menjadi pengikut Yesus sampai mati tetap menjadi pengikut Yesus. Dan yang terakhir, saudara ya, Paulus berkata kepada Timotius, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Paulus mau menekankan bahwa Timotius, kamu harus yakin betul bahwa dirimu sendiri itu diselamatkan. Ini penting, saudara. Paulus berkata kepada Timotius, kamu harus yakin betul bahwa engkau sendiri diselamatkan, engkau sendiri akan masuk ke dalam surga, masuk dalam kekekalan. Jangan mengajarkan keselamatan, tapi dirinya sendiri nggak yakin bahwa dia masuk surga. Jangan mengajarkan surga, tapi sendirinya tidak yakin bahwa dia akan masuk surga. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, karena memang dalam Roma dikatakan oleh iman kita diselamatkan. Dalam Yakobus 2 ayat 17, iman harus disertai dengan perbuatan. Ya, tapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita percaya iman kita yang menyelamatkan. Karena Kisah Rasul 4 ayat 12, tidak ada nama yang menyelamatkan baik di atas bumi maupun di kolong langit. Tidak ada nama yang menyelamatkan selain nama di atas segala nama, yaitu nama Yesus Kristus. Dan kita mengimani itu, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi yakin, seyakin-yakinnya bahwa ketika kita dipanggil Tuhan, maka dengan yakin, seyakin-yakin kita pulang ke surga. Ya, pulang ke surga, pulang ke rumah Bapa, pulang ke rumah Bapa. Jadi Paulus ingin menekankan kepada kita, yakin, seyakin-yakin. Kita bersyukur loh, jadi orang Kristen ini memiliki keyakinan yang luar biasa. Bukan keyakinan yang berdasarkan sebuah khayalan atau ilusi, bukan, saudara. Tapi keyakinan akan sebuah pengajaran firman Tuhan. Ini luar biasa sekali. Ya, hanya pengajaran Alkitab, hanya pengajaran Yesus saja yang bisa meyakinkan pengikutnya bahwa ketika engkau mati, engkau masuk ke dalam surga. Hanya di dalam Alkitab. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepada Yesus tidak akan binasa, tapi boleh beroleh hidup yang kekal. Dan itu hanya di dalam Alkitab. Banyak kita sebagai orang Kristen memiliki keyakinan yang luar biasa bahwa keselamatan itu menjadi milik kita. Karena apa? Karena pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran firman. Firman yang disampaikan, firman yang diberitakan kepada kita adalah firman yang murni. Jadi kalau dalam Yohanes 3 ayat 16 itu tidak bisa dipolitisasi lagi, tidak bisa dikotak-katik lagi, ya, itu nggak usah ditafsirkan yang aneh-aneh, karena Yesus itu berkata, barang siapa percaya, dia tidak akan binasa, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kita nggak usah memerlukan tafsiran bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin, bahasa apa lagi, tambah mumet, cukup percaya saja sama Yesus. Ya, percaya saja sama Yesus. Buru-buru bahasa Ibrani, buru-buru bahasa Yunani, saudara ya. Tambah mumet, saudara ya. Ya, bahasa yang simpel saja, saudara. Kalau kita pahami, kita cerna, kita sungguh-sungguh imani, itu sudah menjadi kekuatan buat kita untuk memiliki keyakinan, memiliki kepercayaan sekali Yesus tetap Yesus. Ya, saya yakin tidak ada satupun dari rekan-rekan yang ada di
Zoom ini yang nggak yakin bakal masuk surga? Ya. Ada nggak yang nggak yakin, saudara? Saya masuk surga atau enggak ya? Ada nggak, saudara? Kalau nggak ada, saudara harus dibaptis ulang, saudara ya. Jadi saya rasa saudara sudah memiliki keyakinan yang teguh. Saya masuk surga. Paulus berkata kepada Timotius, yakinkan dirimu. Kau harus yakin. Jadi kalau ditanya, kamu mati masuk surga enggak? Enggak tahu ya, nanti saya juga belum pernah ke surga. Surga kayak apa saya juga enggak tahu. Itu artinya masih belum yakin. Ya. Tapi kalau ada orang, kamu yakin masuk surga? Ya, saya yakin. Dari mana kamu yakin? Ya, karena yang punya surga bilang sama saya. Nah, kamu mati, kamu ke surga sama aku. Nah itu saudara. Dari mana kamu tahu? Ya, karena yang punya surga bilang, karena kasihku kepada kamu. Nah, kurang lebih begitu. Yang sederhana saja, saudara ya. Nggak usah mumet-mumet, saudara. Nah, karena bahasa Ibraninya begini, bahasa Girikanya begini, ya, jadi begini. Orang tambah mumet, saudara ya. Bukan saya anti bahasa Ibrani, saya juga belajar bahasa-bahasa Ibrani, bahasa Yunani dari King James itu saya belajar juga, saudara. Tapi tidak saya terlalu tonjolkan ya. Bahasa Indonesia saja yang seperti Pak Hebron bilang. Yohanes 17 itu bahasa Indonesianya udah jelas, nggak usah neko-neko, ya, nggak usah ditafsirkan yang aneh-aneh. Yohanes 17 itu udah bahasa Indonesianya udah cukup jelas itu. Nggak usah bikin mumet orang dengan istilah-istilah yang biar kelihatan wah gitu, saudara ya. Nggak usah, saudara ya. Jadi yakin bahwa kita selamat masuk surga. Saudara yakin? Amin. Kalau nggak yakin, saudara harus berguru sama Pak Pendeta Yakin dulu, saudara. Supaya saudara yakin, sungguh-sungguh yakin, saudara ya. Saudara harus berguru, harus ditumpang tangan sama Pak Pendeta Yakin dulu, saudara ya. Kita harus yakin ya. Dan kita perlu meyakinkan orang loh, saudara ya. Itu dari kesaksian rekan-rekan dalam pelayanan penginjilan pribadi, Bu Nane yang suka bersaksi secara pribadi bagaimana meyakinkan orang. Yakin nggak masuk surga? Dasarnya apa? Dasarnya kebaikan. Apanya yang baik? Manusia itu apanya sih yang baik? Apanya yang baik dari manusia? Kotaknya itu isinya kadang-kadang nipu, isinya kadang-kadang jahat, isinya kadang-kadang jelekin orang. Kalau nggak dibalut dengan kasih Kristus, saudara. Apalagi orang di luar Kristus, kejahatan dianggapnya sebuah kebanggaan. Nah gitu mau dibilang baik masuk kosong, saudara. Jadi ini sebenarnya rumusan yang sangat manjur, saudara, tentang kepastian bagaimana kita bisa diselamatkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Amin. Dan harus disertai dengan perbuatan. Jadi keteladanan dan pengajaran, ya, ini harus berjalan seimbang, ya. Jangan hanya ngajar, nggak memberi teladan, atau hanya berlaku tapi tidak ada dasar dia melakukan itu untuk apa. Amsal Sulaiman berkata, tanpa pengetahuan kerajinan pun sia-sia. Ya, tanpa pengetahuan. Semua berdasarkan sebuah pengajaran firman Tuhan dan kita realisasikan dalam perbuatan kita. Hari-hari ini minim keteladanan. Marilah kita terus belajar untuk menjadi teladan. Supaya apa? Antara keteladanan dan pengajaran berjalan. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.